Mungkin Anda pernah mendengar kata kudus sebelumnya, atau setidaknya pernah menyanyikannya satu atau dua kali di gereja. Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan itu hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena Dia sempurna secara moral. Ya, itu hanya sebagian saja. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta. Dia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik, dan itulah arti kata kudus. Nah, ada sebuah cara sederhana yang dapat membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik. Setidaknya dalam sistem tata surya, ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber dari segala keindahan kehidupan di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Dan sebenarnya kita juga dapat menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi, bahwa seluruh wilayah di sekitar matahari itu pun kudus. Ya, karena semakin kita mendekat ke arah matahari itu, maka memang semakin terasa kekuatannya. Ya, tepat sekali. Justru kekuatan dan kebaikan itu sendiri yang menghasilkan seluruh kehidupan ini bisa menjadi berbahaya. Maksud saya, matahari itu, jika Anda terlalu dekat dengannya, ia dapat membinasakan Anda. Dan dengan cara yang sama, ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala. Saat itu, Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan, dan Allah berkata, "Jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat." Sesungguhnya kekudusan Allah yang dahsyat itulah yang digali lebih dalam lagi. Seperti dalam kisah bait suci umat Israel, yaitu tempat utama di mana hadirat Allah yang kudus itu berada. Dan di tengah bait suci itu, terdapat ruangan yang disebut ruang maha kudus. Disinilah pusat hadirat Allah. Dan apakah seseorang itu adalah orang Israel yang tinggal di sekeliling bait suci, ataupun seorang imam yang bekerja di bait suci, dia berada di wilayah hadirat Allah yang kudus, yang juga berbahaya. Ya, dan inilah masalahnya. Jadi, bagaimana seharusnya hal itu bekerja? Dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci. Jadi maksudnya menjadi suci secara moral. Ya, dan itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak tentang bentuk lain dari kesucian, yaitu menjadi suci secara ritual dengan memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian, seperti menyentuh penyakit kulit, atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Semua ini membuat Anda cemar. Dan menjadi cemar secara ritual bukan berarti seseorang itu berdosa. Yang salah adalah ketika Anda melenggang ke dalam hadirat Allah ketika Anda dalam keadaan cemar. Itulah mengapa Allah memberikan perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan mereka berada dalam keadaan cemar. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi. Oh, jadi kitab Imamat isinya tentang semua itu ya? Benar, tapi tidak berhenti di situ saja. Konsep ini terus berkembang. Jadi selanjutnya dalam Alkitab, kita akan menemukan kisah tentang seorang nabi bernama Yesaya. Ia mendapat penglihatan yang aneh ketika ia berada dalam bait suci, tepat berada dalam hadirat Allah. Dia benar-benar ketakutan. Ya, dia paham aturannya. Dia bahkan tidak seharusnya ada di sana. Dan dia khawatir bahwa dia akan dibinasakan. Dan kemudian muncullah makhluk aneh yang bernama serafim. Iya, itu adalah makhluk yang sangat aneh. Benar sekali. Jadi serafim itu terbang dengan sebuah bara panas, kemudian menyentuhkannya pada bibir Yesaya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan entah bagaimana, bara yang terbakar itu membuat Yesaya menjadi suci. Ya, itu sungguh menakjubkan. Karena biasanya
Jika Anda menyentuh sesuatu yang cemar, kecemarannya akan berpindah kepada Anda. Tapi sekarang, di sini ada sebuah konsep baru tentang bara, sebuah benda yang sangat kudus dan murni dan menyentuh Yesaya, lalu memindahkan kemurnian itu kepadanya. Yesaya tidak dibinasakan oleh kekudusan Allah, justru dia diubahkan oleh bara itu. Maksud saya, makna yang ditimbulkannya ini sangat besar. Lalu berkembang lagi, kali ini dari nabi yang lain, Yehezkiel. Dia mendapat penglihatan ketika dia berdiri di bait suci, dan dia melihat air menetes keluar dari sana, lalu berubah menjadi aliran sungai, kemudian menjadi sebuah sungai yang dalam yang mengalir melintasi padang gurun dan meninggalkan jejak-jejak berupa pepohonan hijau di belakangnya menuju laut mati dan membuat semuanya segar dan hidup. Jadi, bukannya menjadi murni terlebih dahulu lalu masuk ke bait suci, kekudusan Allah di sini justru keluar dari bait suci dan membuat segalanya murni serta menghidupkan mereka semua. Lalu, apa arti semuanya ini? Kita tidak tahu sampai kita bertemu orang yang bernama Yesus. Dan dia mengaku bahwa dia sedang memenuhi semua penglihatan di masa lalu itu, tetapi dalam cara-cara yang mengejutkan. Sehingga Yesus berkeliling menyentuh orang-orang yang cemar, yaitu orang yang berpenyakit kulit, wanita yang sakit pendarahan hebat, atau orang mati. Dan ketika dia menyentuh mereka, kecemaran mereka bukannya berpindah kepada Yesus, tapi malah sebaliknya. Kesucian Yesus berpindah kepada mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Jadi, Yesus seperti bara yang kudus dalam penglihatan Yesaya. Benar, dan Yesus menyatakan bahwa dia adalah wujud manusia dari kekudusan Allah itu sendiri, dan bahwa dia dan para pengikutnya sekarang adalah bait Allah. Sehingga melalui mereka, kekudusan hadirat Allah akan menjangkau seluruh dunia dan membawa kehidupan, kesembuhan, dan harapan. Itulah mengapa Yesus menggambarkan para pengikutnya sebagai pribadi yang memiliki aliran air hidup yang mengalir keluar dari hidup mereka. Jadi, ini adalah bagian cerita kita di mana kita berada sekarang. Tapi, semua ini menuju kemana? Nah, bagian akhir dari Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan akhir tentang kekudusan Allah. Kali ini melalui seorang pria bernama Yohanes. Dalam penglihatannya, kita melihat dunia ini dijadikan baru seutuhnya. Seluruh bumi menjadi bait sucinya Allah, dan sungai Yezkiel ada di sana, mengalir keluar dari hadirat Allah, membenamkan semua ciptaannya, menghapus semua kecemaran, dan menghidupkan semuanya kembali.